Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Jumpa lagi dengan saya di AHM Farm Channel. Di channel ini saya bakalan bahas tentang tanaman porang. Seperti yang teman-teman lihat ya, di depan ini ada dua tempat yang sudah kita isi umbi. Ini namanya umbi mini teman-teman. Nah, apa yang akan saya bahas yaitu mengetahui kualitas umbi mini. Jadi buat teman-teman khususnya yang pemula, ketika memilih bibit umbi mini harus tahu kualitasnya, yang bagus yang mana, yang tidak bagus yang mana. Oke teman-teman, sebelum masuk ke pembahasan perlu teman-teman ketahui, untuk menghasilkan bibit umbi mini seperti ini kita harus menunggu satu musim bibit dari biji bunga atau katak yang paling kecil ya. Jadi apabila teman-teman menanam dari biji bunga atau spora ya, atau katak paling kecil, katak mini seperti ini nanti satu musim bisa menghasilkan umbi mini seperti ini. Kalau dari katak yang segini ya, itu bisa besarnya seperti ini, atau nanti kalau tanahnya gembur dan bagus bisa lebih besar lagi, tapi masih masuk dalam kategori umbi mini. Cuman rata-rata kalau seperti ini itu dihasilkan dari biji bunga. Nah sekarang saya bakalan berbagi informasi buat teman-teman. Ini biasanya buat pemula ini rata-rata memilih umbi mini ya. Kenapa memilih umbi mini? Itu karena harga, yang pertama harganya lebih murah dibandingkan harga katak. Karena saat ini harga katak sendiri itu sudah nyampe 300.000, bahkan adanya lebih per kilonya. Tapi kalau umbi mini seperti ini itu harganya masih di kisaran 100 sampai 130.000. Padahal untuk jumlahnya umbi mini seperti ini kalau dengan katak itu, kalau kataknya super dengan umbi yang mini seperti ini itu sama ya, jumlahnya kurang lebih sama dengan katak ya yang ukuran super, tapi harganya beda, lebih mahal katak. Tapi kenapa kebanyakan petani porang ya yang sudah mengenal porang lama itu lebih memilih bibit dari katak dibandingkan dari umbi mini seperti ini? Jadi jawabannya di sini teman-teman. Umbi mini seperti ini itu pertama rawan sekali terkena hama atau jamur ya, seperti ini, rawan sekali terkena hama atau jamur. Sebelum musim tanam biasanya ya, kita beli kan biasanya masuk bulan 7 bulan 8, itu sebelum nyampe musim tanam sudah banyak yang terkena jamur seperti ini nih ya, seperti ini, kayak gini. Bahkan banyak yang sudah keriput ya, kayak gini, lihat ini kalau kita enggak seperti ini ya, ini jelas kalau kita tanam nggak tumbuh teman-teman. Banyak ya, ini sudah mendekati musim tanam ya, seperti ini. Nah kalau kita belah ya, dalamnya warnanya hitam, nah kayak gini. Jadi buat para pemula ya, itu hati-hati dalam memilih bibit, khususnya umbi mini teman-teman. Apakah umbi mini ini tidak tumbuh kalau kita tanam, cuman kita harus memperhatikan kualitasnya. Terus bagaimana cara melihat atau mengecek kualitasnya yang bagus? Kalau saya sendiri teman-teman ya, ini pengalaman saya, sudah beli kemarin juga ya, ini sudah beli, cuman juga seperti yang teman-teman lihat, jadi kayak gini. Nah kayak gini, ini jelas kualitasnya buruk ya, kemungkinan tumbuhnya juga kecil. Nah cara melihat atau mengecek kualitasnya baik nih, yang sini teman-teman, ini umbi yang kualitasnya bagus. Jadi caranya yang pertama, usahakan teman-teman beli bibit umbi mini ini memasuki bulan 8 ya, jadi benar-benar dihasilkan dari pohon yang sudah dorman. Yang kedua, perhatikan bagian bawahnya teman-teman. Bagian bawah umbi ini khususnya kulitnya, ini teksturnya halus dan warnanya kekuning-kuningan, sama dengan warna umbi yang di dalam.
jadi warnanya kuning, sama di kulitnya juga sama. Beda dengan yang ini tadi, ini kualitasnya buruk, warnanya hitam, dan ini warnanya agak kuning-kuningan ya. Nah, jadi beda teman-teman ya. Kalau ini warnanya hitam, kalau ini warnanya kekuning-kuningan. Kalau ini, kalau kita tanam sudah pasti tumbuh. Tapi kalau warnanya hitam seperti ini, kalau kita tanam itu masih spekulasi ya, belum tentu tumbuh. Karena kalau kita pencet, ini juga agak lentur ya, tidak seperti yang ini keras, kalau kita pencet keras. Jadi yang ketiga, cara memilihnya juga sama, dipencet. Jadi yang pertama tadi usahakan belinya masuki bulan 8 ke atas ya. Yang kedua, perhatikan bagian bawah kulitnya, ini warnanya agak kuning-kuningan. Yang ketiga, dipencet aja. Kalau keras berarti itu nanti bisa dipastikan kualitasnya bagus. Tapi kalau lentur ya, kayak ini apa ini ya, ini jelas kualitasnya buruk ini. Nah, kayak gini, dalamnya juga pasti busuk ya. Kalau kita tanam nggak tumbuh. Ini kemarin saya juga beli, cuman hasilnya seperti ini. Dan apabila kita tetap pertahankan sampai musim tanam, ini belum musim tanam teman-teman ya, belum saya tanam, tapi sudah banyak yang kering. Ini contohnya. Nah, ini contohnya teman-teman. Contohnya ini banyak yang kering. Ini kering semua. Ini umbi mini semua juga ya. Jadi ini kering semua. Nah ini teman-teman, ini kering semua. Padahal belum saya tanam. Jadi ini khususnya buat teman-teman yang pengen belajar menanam porang, hati-hati dalam memilih bibit khususnya untuk umbi mini. Jangan tergiur harga murah ya, karena umbi mini ini memang murah dibandingkan dengan harga katak. Harga katak mahal, tapi kalau ditanam 99% tumbuh, kecuali dijual lagi, nah itu nggak tumbuh. Tapi kalau umbi mini bisa tumbuh, tapi dengan tadi 3 pilihan. Yang pertama, saya akan belinya masuki bulan 8 ke atas atau sampai sekarang. Syukur-syukur nanti sudah tumbuh ya, jadi sudah keluar tunas. Kalau kualitasnya bagus seperti ini bagus, ini mau disimpan sampai nanti Desember, warnanya juga nggak akan berubah, tetap ada warna kuning-kuningan seperti ini. Ini kalau kita lihat dalamnya ya, atau kita lihat dalamnya, warnanya juga sama. Nah, ada warna kuning-kuningnya ya, seperti ini. Tapi kalau tadi yang hitam tadi, ini ya, yang hitam ini, nah seperti ini ya. Jadi bagian sininya aja udah hitam, dalamnya ini enggak sehat, seperti ini teman-teman ya. Jadi hati-hati untuk memilih bibit yang dari umbi mini. Bukan berarti untuk umbi mini ini tidak bisa kita jadikan pilihan ya. Justru kalau memang kualitasnya bagus, itu umbi mini bisa dijadikan pilihan ya, untuk mengatasi harga katak yang sangat tinggi, sangat mahal. Karena harganya terjangkau, jumlahnya juga kurang lebih hampir sama dengan katak super ya. Seperti ini katak super. Jadi ukurannya hampir sama. Jadi nanti kalau kita timbang, kurang lebih juga jumlahnya sama. Dan hasilnya umbi juga kurang lebih 11-12 juga sama. Cuma itu tadi, teman-teman harus memperhatikan kualitasnya. Jadi kalau memang, apalagi gini, membeli umbi mini ini dengan skala besar, jadi 1 kuintal atau 2 kuintal, itu memang harus benar-benar diperhatikan untuk kualitasnya teman-teman. Jangan sampai nanti sebelum kita tanam sudah kering semua kayak gini. Ya, seperti ini kering semua teman-teman. Nah, bisa dibayangkan ya, kering semua. Ini kering ini, seperti ini. Nih, nah, ya kan. Jadi kualitasnya ini buruk lah, bisa saya katakan buruk. Ini kemarin yang masih sisa ya, seperti ini. Ini mungkin masih bisa tumbuh atau enggak, saya pertahankan aja nanti. Dan umbi mini sendiri kalau kita simpan ya, seperti ini,
Kalau memang kualitasnya benar-benar bagus, ini memang dari panen sendiri ya, dari hasil tanam sendiri. Itu kalau kita taruh di lantai seperti ini ya, di lantai seperti ini, itu mau sampai bulan Desember juga nggak apa-apa, nggak bakalan busuk ini, karena memang kita tahu kualitasnya memang benar-benar bagus. Jadi buat teman-teman, ini sangat penting sekali, jangan sampai tergiur dengan harga murah tapi kualitasnya sangat buruk. Oke, itu aja sedikit berbagi informasi ya, semoga nanti bisa memberikan gambaran supaya teman-teman juga bisa belajar tentang menanam porang. Boleh memilih bibit dari apa aja, cuma kualitas juga harus diperhatikan. Jangan sampai sebelum menanam seperti ini ya, ini sudah kering semua. Kalau sedikit nggak apa-apa, misal 1 kilo 2 kilo nggak apa-apa, tapi kalau belinya sampai 1 kental 2 kental terus kering semua seperti ini, atau mungkin belum kering tapi seperti ini, sudah kelihatan hitam-hitam semua ya. Sekali lagi, kalau memilih bibit, warnanya harus ada kekuning-kuningan di bagian bawah. Ini bisa teman-teman lihat di sini. Nah, beda jauh lah. Ya, beda jauh. Oke teman-teman, itu aja dari saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.